enak banget dilihatnya. Tambah lagi wiringnya. Nah, untuk wiringnya kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku, wiringnya ini kita pakai yang motorsport. Jadi semuanya pakai kabel Telcel yang dimana diameter kabel itu bisa lebih kecil, walaupun si kawatnya tetap menggunakan ukuran yang seharusnya. Dan jangan lupa juga untuk heatshrinknya kita pakai heatshrink dari Reisem. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari luar semuanya kayak mirip pakai heatshrink, tapi beda. Kalau misalnya kalian pakai heatshrink yang memang peruntukannya dia akan lentur, tidak begitu kaku. Nggak percaya? Lihat nih. Selamat datang di video Hugao. Hari ini kita akan towing si Miata, tapi sebelum di towing kita akan jelasin dulu latest update yang udah kita kerjain, kondisinya sekarang bagaimana, dan aku bakal ngajakin kalian untuk jalan-jalan driving session naik sebuah Miata NA dengan individual throttle body itu seperti apa. Tada, udah selesai. Nah, ini merupakan sebuah Mazda Miata NA tapi dengan mesin NB1. Jadi kalau misalnya kalian lihat sini sudah ada cam sensor, tapi sudah kita rubah semuanya menggunakan individual throttle body, custom manifold, dan yang pasti adalah engine bay-nya jauh lebih clean saat ini. Kalau misalkan kalian nonton videonya si Jackie, kalian mungkin bisa lebih tahu detailnya seperti apa spesifikasinya, tapi kita bakal latest update aja sekarang yang terakhir kondisinya seperti apa untuk si Miata ini. Kalau misalnya kalian perhatikan, yang berbeda adalah filler neck-nya kita tidak pakai yang di belakang, karena waktu pas kemarin itu karena aku suka bolos tentang mekanika fluida, akhirnya kita revisi lagi untuk masalah filler neck-nya. Kita pindahin ke bagian depan dengan tabung terpisah, namun tetap terlihat lebih sleek. Kenapa kita pindahin? Karena kalau misalnya kita di belakang, ketika operating temperatur, pressure di belakang itu, nah di bagian sini itu dia terlalu tinggi. Maka dari itu overflow-nya terlalu banyak, yang dimana ketika overflow masuk ke tangki reservoir ini, dan ketika si mesin sudah dingin, airnya tidak tersedot dengan baik karena mungkin ada yang bocor atau bagaimana. Tapi yang pasti adalah ketika panas terus menerus, si tangki overflow ini sampai modal. Maka dari itu untuk filler neck-nya kita pindahin ke bagian depan kanan, karena originalnya kan ada di sini nih. Nah di sini kita pindahin semua ke sini. Itu untuk urusan radiatornya. Dan untuk sambungannya kita pakai iron fitting, iron 20. Ini yang ke bagian belakang, ke filler neck belakang, dan yang bagian depannya ini lebih pendek. Tuh di belakang radiator ada kelihatan sempit banget, kecil. Jadi untuk bagian cooling sistemnya seperti itu. Kita geser ke bagian power steering. Nah, untuk power steeringnya kita buatin reservoir, tangki reservoir power steering sekecil ini. Nah, kecil kan? Kecil tapi fungsi. Kalau misalnya kalian lihat di sini emang kotor-kotor karena mesinnya juga sudah kita pakai jalan-jalan. Jadi kalau kotor gini ya tinggal dilap aja. Tapi overall biasanya tangki power steering itu ada di daerah sini, yang dimana ganggu banget untuk perkara estetiknya. Kita pindahin ke bagian atas power steeringnya. Jadi kalau lihat dari jauh seperti tidak ada pompa power steeringnya, namun tetap ada pompa power steering, dan kita labelin secara detail power steering fluid. Kalau ini adalah engine coolant only. Jadi semua untuk tangki-tangki ini kita labelin dengan proper. Dan itu juga untuk mufflernya, kita semua muffler bikin in-house, termasuk juga untuk headernya ini. Untuk headernya kita menggunakan setup 41 equal length, jadi bentuknya agak sedikit eksotis seperti ini. Ke depan, ini ke belakang dengan pie cut, dan ini full stainless SS304. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan secara detail, semua weldingannya ini ada warnanya, walaupun ini kita weldingan in-house. Tapi ya semoga nggak kalah dengan kualitas internasional. Dan kalau lihat dari jauh seperti biasa, ini cakep banget emang weldingannya. Bukan muji-muji hasil kerja sendiri ya, tapi emang cakep sih. Aku juga ekspektasinya tidak sebagus ini, tapi ternyata alhamdulillah bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Itu untuk exhaustnya. Untuk bawahnya kita sambungin pakai V-clamp, nggak kelihatan. Dan terakhir juga kemarin kita update lagi untuk bagian kolongnya, karena kalau misalkan pakai setup yang sebelumnya hanya pakai satu resonator, itu suaranya ngejepret banget, berisik banget seperti mobil-mobil Honda NA. Nah, kita bikin 2 buah resonator besar dengan diameter bodi 5 inci, panjang 50 cm sebanyak 2 buah. Yang dimana ini sangat-sangat mepet banget dengan clearance undercarriage si Miata yang sangat-sangat sempit nih. Kalau lihat dari kolong nih ya, kelihatan? Ini ukuran resonatornya gede banget, 5 inci bodinya. Dimana kolongan si Miata itu sangat-sangat sempit sebenarnya, walaupun memang sesuai dengan bodinya. Jadi memang kecil banget, sempit banget. Tapi so far alhamdulillah sekarang suaranya jauh lebih adem. Nanti kalian bisa dengerin ketika kita lagi jalan-jalan. Jadi ini untuk mufflernya seperti itu aja. Kalau misalkan geser lagi ke bagian intake. Nah, intake setnya mungkin kalian sini sudah bisa lihat. Ini menggunakan setup individual throttle body. Jadi ini untuk throttle bodinya pakai individual throttle bodinya punya 4AG dari Toyota, yang digabungin menggunakan adaptor CNC 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini CNC part-partnya. Begitu pula untuk V-railnya CNC. Jadi kalau misalnya dilihat lebih jauh, ini emang enak banget dilihatnya. Tambah lagi wiringnya. Nah, untuk wiringnya kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku, wiringnya ini kita pakai yang motorsport. Jadi semuanya pakai kabel Telcel, yang dimana diameter kabel itu bisa lebih kecil, walaupun si kawatnya tetap menggunakan ukuran yang seharusnya. Dan jangan lupa juga untuk heatshrinknya kita pakai heatshrink dari Reisem. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari luar semuanya kayak mirip pakai heatshrink, tapi beda. Kalau misalnya kalian pakai heatshrink yang memang peruntukannya dia akan lentur, tidak begitu kaku. Nggak percaya? Lihat nih, ini ukuran kabel kecil banget kan, lihat, dan dia tetap masih lentur.
Kalau yang bagian cranknya juga tuh masih lentur dia. Begitu pula untuk yang injektornya, dia lentur. Jadi kalau misalkan kabel itu semakin mahal, sebenarnya akan semakin tidak terlihat. Kalau misalnya lihat dari jauh, ya kelihatan kabelnya sama sekali, hanya ada label-labelnya yang kuning seperti ini. Ini kuning, ini kuning, itu kuning detail-detailnya, tapi tidak ada kabel yang berjelimut sama sekali. Nah, setup ini juga terlihat semakin clean karena untuk throttle linkage-nya, ini. Posisi kabel gasnya kita pindahin ke bagian bawah. Jadi kalau misalkan lihat di kolong nih, nah itu kelihatan kan? Agak sedikit susah sih. Nah, di kolong, kabel gasnya itu ada di kolong. Jadi ini terlihat sangat-sangat clean. Begitu pula untuk fuel railnya kita pakai yang non return system. Jadi tidak ada returnnya dari sini. Jadi semua dari belakang. Makanya itu bisa menghasilkan engine bay yang sangat-sangat clean seperti ini. Tapi walaupun clean seperti ini, mobil ini tetap ada AC-nya loh. AC-nya di bawah. Ini jalur AC-nya ke bawah, ke depan. Nyumput di depan sana. Ada kondensornya. Jadi karena ngejar supaya engine bay-nya bersih, semua banyak yang kita relokasi. Sampai idle control juga kita relokasi ke kolong, ke atas gearbox. Kita bikin adaptor lagi di sana. Kita sambungin pakai selang dengan push-in fitting seperti ini. Gak kelihatan saking detailnya. Nih, itu yang biru. Nah, itu tuh kita sambungin pakai selang hitam ini. Dan untuk brake boosternya pun di delete, kita ganti menggunakan chase bay. Jadi si booster ini yang sangat-sangat membantu engine bay ini clean. Kalau misalnya di sini tetap pakai booster agak sedikit aneh ini pasti hasilnya. Tapi karena kita ganti pakai chase bay, alhamdulillahnya engine bay-nya bisa lebih clean. Namun karena posisi agak sedikit berbeda dengan ori, jadi kita harus bikin juga untuk hardline brake-nya atau brake line hardline-nya. Ada depan 2, kiri kanan, serta yang ke belakang hanya 1 hardline. Ini juga kita bikin pakai stainless. Begitu pula untuk yang koplingnya kita satuin 1 tangki dengan si minyak rem. Jadi jauh lebih clean. Lihat dari jauh, lihat nih. Clean banget kalau dari jauh. Tapi apa artinya engine bay clean kalau misalkan tidak berfungsi dengan normal dan seharusnya dan tidak bisa dipakai harian? Faktor itu tetap harus kita perhitungkan. Jadi mobil ini walaupun menggunakan individual throttle body, idle-nya itu alhamdulillah bisa sangat smooth. Idle controlnya juga enak, AC nyala tidak ada drop sama sekali. Throttle responnya crispy banget, dan yang terlebih penting adalah cold start-nya pun alhamdulillah secure. Kalau kalian nggak percaya, dengerin nih. Nah, kan nggak ada yang injek gas, idle enak, naik, AC nyala nih, dengerin ya. AC nyala, adem, AC mati nih. Tanyain lagi AC nih, lihat takometernya ya. Nah, enak kan? Oh ya, karena ini sudah menggunakan ISO standalone, jadi kita bisa menggunakan yang namanya AC control. Seperti biasa untuk standalone mid to high ke atas itu sudah ada AC controlnya. Jadi itulah merupakan salah satu rahasia kalau misalnya kalian ingin punya idle yang enak. Jadi AC control itu harus masukin ke ECU supaya si ECU tahu bahwa ini ada beban AC. Dia bisa geser timing ignition, dia bisa ngejas idle control. Pokoknya semua si ECU bisa mengkompensasi untuk beban dari kompresor yang AC kasih. Nah, kenapa bisa pakai AC control? Karena kita pakai ECU yang namanya link. Nah, untuk ECU-nya kita menggunakan link ECU yang memang kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku, dia memang ECU-nya itu pakai ECU punya Honda tapi bisa kita tempelin di Simiata ini. Jadi interface software-nya kurang lebih seperti ini. Di sini ada tabel fuel, kemudian di sini ada tabel ignition, di sini ada tabel untuk idle. Jadi semua bisa kita kontrol di sini. Maka dari itu untuk idle-nya alhamdulillah bisa sangat-sangat enak untuk si idle-nya. Terutama untuk individual throttle body ini yang biasanya sih kalau ITB ini idle-nya terkadang suka agak sedikit kabur-kaburan. Kemudian throttle response pun agak sedikit kurang enak, tapi alhamdulillah Simiata ini semua kombonya itu pas, jadi bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi selain link ECU yang kita pakainya itu untuk Honda, kita pasang di Mazda Miata ini, kita juga bikin yang namanya panel relay board. Nah, kayak gini bentuknya nih. Nah, ini ada panel relay board, ini ada fuse boxnya, ini ada relaynya, sudah kita labeling juga. Kemudian itu ada circuit breaker. Jadi untuk EFI system mulai dari ECU, injektor, coil, fan 1, fan 2, AC dan lain-lain dikontrolnya oleh relay yang ada di kolong dashboard bagian penumpang ini. Yang tujuannya sih karena memang di mobil ini sudah tidak ada tempat sama sekali, namun untuk hal tersebut harus mudah untuk dijangkau ketika ada maintenance atau ketika ada trouble. Jadi kita putuskan untuk simpan di sana. Ya kalau misalnya lihat dari atas sih ada sedikit yang nongol ya si relaynya, tapi ya gak apalah, yang penting mah berfungsi. Dan selain itu juga untuk interiornya kita bikinin shift knob, kita bikinin pedal set di bagian bawah sana yang kita bikin custom dari aluminium seri 7. Jadi semuanya pakai bahan yang bagus. Lalu lupa juga ada shift light. Nah, shift light ini akan nyala di sekitar 6.500 atau 7.000 rpm karena kita set untuk si Miata ini limitnya itu di 7.300 ketika temperatur sudah di atas 70 derajat. Jadi lumayan tinggi untuk sebuah mesin BP. Sedang banget coy. Ayo kita jalan-jalan aja. Ayo. Udah simpan. Kita jalan-jalan. Let's go. Kita teh kayak lagi naik motor gitu. Panasan.
Tidak dapat yang iya. Brengsek. Panas ya. Stopnya mendadak lama gini ya. Panas ya. Panas sini mah. Kita isi bensin dulu Kyo. Pertamax 92, tankinya sebelah kiri. Canggih mah wide-nya nah. Ya. Miskin. Oke, miskin pun no problem mobil ini ya. Sip. Ya, udah oke ya. Oke ya. Mantap. Mantap ya. Udah? Udah, cukup. Nggak ada ngelitik kan? Throttle bersih, throttle respon bersih. Terus. Nah, ini barang-barangnya si Miata yang lama nih. Ada throttle body mana? Oh, di sini ya, iya. Ada throttle yang lamanya. Ini ada adaptor yang ITB 4AG-nya semuanya. Begitu pula ada turbo yang lamanya ada di sini sampai ke master remnya ada di sini. Jadi itulah untuk akhir perjalanan Miata. Sekarang Miata bakal naik ke towing, pulang ke Jakarta. Semoga nggak rewel, anteng-anteng Miata. Kalau mau balik juga, kemana ini? Sini, sebagian masih ke bagasi. Nih, kayak mau pindahan. Yang ringan masuk ke bagasi ya, yang gede, keras, itu mah di kabin. Nah ini dus masalahnya masih ke bagasi. Udah, aman Pak. Sip. Jadi kurang lebih begitulah untuk kisah seekor Miata, teman-teman. Oke, sudah Pak ya? Kuncinya ini punten. Jadi gitu aja si Miata. Udah kunci aja nanti barang-barang dalam sama nitip si Miata ya Pak ya. Terima kasih. Teman-teman, Miata pulang. Jadi gitulah untuk cerita singkat tentang si Miata. Sehat-sehat ya. Mega mau ikut. Mega kasihan.